Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi wa ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ikhwanih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ngaji fikih muamalah kita selingi dengan pembahasan fikih salat. Kita akan menjawab kalaulah kita mendapati satu pertanyaan atau satu kondisi di mana waktu kita sedang melakukan sholat sunnah rawatib, wabil khusus sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Tiba-tiba iqamah kita dengarkan, dan kita tentu tahu bahwa yang namanya iqamah dikatakan iqamah dari kata qoma yaqumu, maknanya menegakkan atau berdiri. Kata iqamah berarti waktu akan dimulainya pelaksanaan sholat fardu, sholat wajib secara berjamaah. Maka apa hukumnya? Bagaimana sikap kita kalau kita mendapati seperti itu? Dan ini sangat mungkin ya Bapak Ibu, baik di rumah maupun di masjid. Misalnya kita masuk masjid, melihat jam atau timer yang ada masih memungkinkan untuk sholat sunnah. Tiba-tiba nggak cukup waktu untuk sholat sunnah, kemudian kita mendengar iqamah, padahal kita belum selesai sholat sunnah tersebut. Atau mungkin ketika kita sholat sunnah qobliyah misalnya di rumah, karena hukum asal sholat sunnah itu afdolnya dilakukan di rumah. Mungkin rumah kita misalnya dekat masjid ya, kemudian kita sholat sunnah qobliyah di rumah, tiba-tiba terdengar iqamah dari masjid. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, secara ringkas kita diperintahkan untuk membatalkan sholat sunnah saat kita mendengar iqamah. Di antara dalilnya adalah hadis yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Kalau telah dikumandangkan iqamah, fala sholata illal maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat yang hukumnya maktubah atau wajib. Sehingga tentu sholat sunnah hukumnya sunnah. Kemudian kalau sudah ada iqamah berarti akan dimulainya sholat berjamaah, sholat fardu yang hukumnya wajib. Maka lebih didahulukan yang wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapati satu kondisi ada dua hukum yang sedang kita hadapi, satunya wajib dan satunya sunnah, maka secara umum kita lebih dahulukan untuk melakukan yang sifatnya wajib. Kecuali memang nanti ada beberapa hukum ya, ketika dihadapkan sesuatu yang sunnah dengan yang wajib, ada beberapa pengecualian hukum di mana yang sunnah lebih afdol dibandingkan dengan yang wajib. Kira-kira apa Bapak Ibu contoh ibadah sunnah lebih afdal atau amalan sunnah lebih afdal daripada yang wajib? Nah, waktu kita dulu membahas tentang hutang piutang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairun lakum. Kalau kita sedang berakad utang piutang dengan seseorang, tiba-tiba dia minta tanggungan waktu untuk bisa melunasi, maka solusinya dua, fanadhiratun ila maisarah, maka kasih tenggang waktu sampai dia bisa melunasi utang tersebut. Wa anta saddaqu khairun lakum, yang kedua adalah menyedekahkan hutang. Maka tentu para ahli ilmu membahas fanadhiratun ila maisarah, membeli tenggang waktu ini hukumnya wajib, dan wa anta saddaqu, mensedekahkan hutang itu hukumnya sunnah. Tapi para ulama sepakat bahwa dalam hal ini ayat tadi hukum sunnah, yaitu menyedekahkan hutang, itu lebih afdol dibandingkan dengan memberikan tenggang waktu sampai bisa melunasi hutang gitu. Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana ini? Menyedekahkan atau memberi tenggang waktu? Yang insya Allah yang menyedekahkan, insya Allah ya. Karena ini yang sunnah lebih afdol daripada yang wajib. Tapi kalau secara umum, kembali kepada kaidah umum bahwa kalau kita bertemu dengan dua hukum, satunya wajib, satunya sunnah, maka yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Nah, sehingga dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasai ini menyebutkan bahwa kalau sudah dikumandangkan iqamah, padahal kita sedang melakukan sholat sunnah, hakikatnya sunnah ini dalam tanda kutip dikalahkan dengan hukum yang wajib, maka kita diperintahkan untuk membatalkan sholat sunnah tersebut. Imam Al-Hafidh Al-Iraqi beliau menjelaskan di dalam kitab Naulul Autor tentang makna hadis tadi. Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fala sholata? Tentu kata la di sini maknanya meniadakan, tidak ada sholat. Maka kata Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau mengatakan inna qaulahu, sesungguhnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fala sholata, di dalam hadis tadi tidak ada sholat, itu mengandung atau paling tidak punya tiga kemungkinan makna. Makna yang pertama, yahtamilu ayyurad fala yushra' khina idin fi sholati atau fi sholatin ingda iqamatis sholah. Karena memang ketika iqamah dikumandangkan tidak ada syariat sholat sunnah. Ini menjadi sebab ya kenapa kalau kita membatalkan, karena kemungkinan pertama memang kalau sudah iqamah itu tidak ada sholat sunnah yang kita kerjakan, sehingga kalau kita mengerjakan dan belum selesai maka diperintahkan untuk membatalkan, karena hakikatnya tidak ada sholat sunnah. Wa yahtamilu ayyurad, kemungkinan yang kedua maknanya fala yashtagilu bi sholatin wa in kana qad syuri'a fiha qabla al-iqamah bal yaqtauha al-musalli li idraki fadilati tahrim. Kemungkinan yang kedua, makna fala sholata, tidak ada sholat, adalah karena supaya orang itu tidak disibukkan dengan sholat, meskipun itu disyariatkan ya sebelum terjadinya iqamah. Bal yaqtauha al-musalli li idraki fadilati tahrim. Tapi ketika sudah dikumandangkan iqamat, itu diperintahkan untuk menghentikan, ya kasarnya membatalkan. Apa tujuan lebih utamanya? Li idraki fadilati at-tahrim, supaya bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi kenapa kok diperintahkan untuk menghentikan sholat sunnah ketika sudah ada iqamat, supaya ketika kita batal itu bisa mendapati takbiratul ihram. Dan ini punya keutamaan ya Bapak Ibu ya, bahkan ada keutamaan sholat sholat arba'in, sholat 40 waktu gitu ya. Kan diantaranya barang siapa yang bisa mendapati sholat berjamaah bersama imam dan mendapati takbiratul ihram,
bersama imam selama 40 waktu, maka ada keutamaan tertentu yang Allah berikan. Ada keutamaannya. Maka diperintahkan untuk meninggalkan sholat sunnah itu supaya bisa ikut takbiratul ihram bersama imam. Aw annaha tubtilu bi nafsiha wa illam yaqta'ha al-musalli. Kemungkinan yang ketiga, kenapa kok dikatakan tidak ada sholat? Maknanya karena hakikatnya sholat sunnah yang kita kerjakan waktu iqamah dikumandangkan itu secara otomatis batal gitu. Mau kita lanjutkan sampai tuntas, bahkan kita terlambat sholat, itu secara otomatis sholat ini sudah dikatakan sholat yang batal. Sebabnya karena ada iqamah tadi. Nah, ini penjelasan Imam Al-Hafidh Al-Iraqi ya, dalam kitab Nailul Autar tentang makna sholat tadi. Ala kulli hal, Bapak Ibu, memang ini diperintahkan ya, kalau sudah iqamat berarti tidak ada sholat sunnah yang kita kerjakan. Kemudian dalil yang kedua, kenapa kita diperintahkan untuk membatalkan sholat sunnah waktu ada iqamah? Hadis yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada iqamah sholat subuh dikumandangkan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu melihat ada salah satu sahabat yang sedang sholat sunnah. Kemudian beliau mengucapkan sesuatu perkataan yang bahasa kita umi-umi, yang perkataan Nabi ini tidak sampai didengar oleh para sahabat yang lain. Jadi sudah datang iqamat, ternyata ada seorang sahabat yang masih sholat sunnah qobliyah subuh. Dan kita tahu Bapak Ibu ya, fadilah sholat qobliyah subuh, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan nanti ada syariat tentang qadha. Kalau kita tidak mendapati sholat qobliyah subuh, itu boleh kita lakukan setelah sholat subuhnya karena keutamaannya yang besar ini. Tapi nggih, mohon maaf ya, ini tidak kemudian kita pahami apa adanya. Misalnya kok hari ini nggak bisa sholat qobliyah subuh, terus besok diqadha ya, besoknya lagi diqadha lagi, nah qadha terus namanya ini. Ini maknanya kalau sudah sering dilakukan, mungkin karena ada udzur ya, kesiangan bangunnya dan sebagainya, boleh diqadha. Tapi tidak menjadi hukum. Terus kalau nggak bisa sholat qobliyah terus diqadha setelahnya terus menerus, hukumnya juga nggak boleh. Saking pentingnya sholat qobliyah subuh, maka Nabi SAW waktu itu melihat seorang sahabat tadi sholat qobliyah subuh, maka Nabi mengucapkan perkataan yang tidak sampai didengar oleh para sahabat yang lain. Nah, setelah sholat subuh kemudian para sahabat tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi jenengan menyampaikan apa? Maka Nabi SAW menyampaikan, yushiku ahadukum ayyusalliyal fajr arba'an. Kata Nabi, hampir-hampir saja di antara kalian ini ada yang sholat subuhnya 4 rakaat. Nanti di antara penjelasan ya, dan ini nanti juga dikuatkan dalam hadis yang lain. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-subhu arba'an. Hampir-hampir sholat, dia sholat subuh 4 rakaat, hampir-hampir sholat 4 rakaat gitu. Dan di antara penafsiran dalam hadis ini maknanya karena memang sholat qobliyah yang dilakukan sebelum subuh kemudian terus dia lakukan sampai iqamah dikumandangkan terus dilakukan, nanti nyambung sholat subuh. Karena waktunya sudah masuk sholat subuh, Nabi sampai mengisyaratkan hampir orang ini sholat subuh dalam waktu sholat subuh itu 4 rakaat. Nah, ini juga menjadi dalil Bapak Ibu bahwasanya yang namanya sholat qobliyah itu dilakukannya tentu setelah adzan dan sebelum iqamah. Di tengah-tengah itulah ada sholat qobliyah. Tapi kalau sudah iqamah berarti kalau kita di masjid dan sudah ada sholat berjamaah tidak ada sholat qobliyah lagi. Nah, ini dalil ya bahwasanya kita diperintahkan untuk membatalkan sholat sunnah. Bahkan Nabi mengisyaratkan hampir orang tadi sholatnya 4 rakaat. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada sholat subuh 4 rakaat, sah atau tidak sholatnya? Ya nggak sah kan sholatnya, kan rakaatnya cuma 2 gitu. Nah,
Ini dasar ya Bapak Ibu, maka ini hukum para ulama semuanya sepakat bahwasanya kalau ada kita ya mengerjakan sholat sunnah kemudian ada iqamah, maka kita batalkan dan kemudian kita ikut untuk sholat berjamaah karena sudah ada takbiratul ihram yang sedang dimulai. Kemudian menjadi pertanyaan, kapan harus kalaulah harus dibatalkan, kapan harus dibatalkan? Saat kita mendengar iqamah langsung atau kapan dibatalkannya? Ini yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Ini juga di dalam kitab Naulul Autar ya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan keterangan dari salah satu ahli ilmu dari Abu Hamid, dan ini salah satu ulama mazhab Syafi'iyah. Kata Imam Asy-Syaukani, qala asy-Syaikh Abu Hamid min asy-Syafi'iyah. Syekh Abu Hamid yang merupakan salah satu ulama Syafi'iyah, beliau berkata, annal afdal khurujahu atau khurujuhu minan nafilah idza addahu itmamaha ila wafati fadilatit tahrim wa hada wadih. Kata Imam Abu Hamid, beliau mengatakan bahwa yang paling afdal untuk membatalkan sholat sunnah yang dikerjakan waktu mendengar adzan itu adalah orang yang sedang sholat tadi memperkirakan kalau dia menyempurnakan sholat sunnahnya dia akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Sehingga dari sini kapan harus dibatalkan, itu ukurannya adalah ketika kita ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi misalnya kalau kita baru sholat sunnah dapat 1 rakaat, kemudian iqamah dikumandangkan, ini kalau dilanjutkan jelas tidak cukup waktu sampai bersama imam takbiratul ihram, berarti setelah kita harus membatalkan. Terlepas nanti kondisi sedang sujud, terlepas kondisinya sedang ruku atau dalam kondisi berdiri, iktidal dan seterusnya. Ketika kita khawatir atau tidak mencukupi waktu untuk bersama imam untuk takbiratul ihram, maka saat itu pula kita membatalkan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, mohon maaf, misalnya kita sudah mengambil shaf yang pertama ya, kemudian waktu sholat sudah mendapatkan at-tahiyat, mau at-tahiyat akhir misalnya, tiba-tiba qomat dikumandangkan, dan tentu jarak iqamah berapa lama Bapak Ibu? Iqamah ini berapa menit? Berapa menit kira-kira? Maksudnya waktu memulai iqamah, lafaz iqamah sampai selesai itu berapa menit? 1 menit sampai 2 menitan lah gitu ya. Maka kok diperkirakan karena sudah di depan dan kemudian tinggal at-tahiyat akhir, sangat mungkin untuk menyelesaikan sholat sebelum datangnya takbiratul ihram. Maka wallahu a'lam ini tentu boleh untuk dilanjutkan karena acuannya adalah takbiratul ihram bersama imam gitu. Nah, jadi kapan harus dibatalkan? Kita lihat-lihat ya. Kalau ternyata meskipun sudah dapat 2 rakaat, sudah rukuk misalnya ya, tapi kalau kemudian tetap dilanjut sampai salam, nggak dapat takbiratul ihram bersama imam, tentu kita diperintahkan untuk membatalkan. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya sekedar pengantar ya, jawaban tentang syariat membatalkan sholat dalam kondisi sholat sunnah ketika kita mendengar iqamah untuk menyelamatkan sholat berjamaah bersama imam. Untuk itu Bapak Ibu, jadi ini dampaknya 2 ya bagi kita sebagai orang yang akan sholat berjamaah. Kalau sudah mendengar iqamah tentu tidak ada sholat sunnah lagi. Kalau sudah sholat sunnah dan tidak memungkinkan takbiratul bersama imam, berarti dibatalkan. Kemudian yang kedua, bagi muadzin yang mau mengumandangkan iqamat, ketika mendapati jamaah sebagian masih ada yang sholat sunnah padahal sudah waktu iqamah, pertanyaannya harus nunggu selesai sholat ini atau kita langsung iqamah dari muadzin tadi? Langsung iqamah, karena tentu yang jadi acuannya adalah iqamahnya, bukan selesai sholat sunnahnya tadi. Nah ngapunten, kadang-kadang kan ada kayaknya masih ada yang sholat, tunggu dulu selesai sholat, tiba-tiba ada makmum yang lain datang sholat lagi gitu. Oh tunggu dulu, masih ada yang sholat ya.
tiba-tiba mau selesai datang lagi sholat sunnah, ya nggak barbar nanti ya. Maka tentu acuan ketika kita sholat berjamaah itu kapan dikumandangkan iqamah itu kalau sudah imamnya datang. Jadi dulu di zaman Nabi kalau sudah masuk masjid itu menandakan bahwa sholat harus dimulai, maka Bilal kemudian mengumandangkan iqamah. Jadi acuan kapan sholat dimulai ketika imam sudah datang. Nah, jadi kemudian iqamah dan kemudian menjadikan semua sholat sunnah hukumnya diperintahkan untuk dibatalkan. Wallahu a'lam ya. Ini saja Bapak Ibu sebagai mukadimah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo mungkin dari fikih muamalah atau fikih sholat atau yang lain, monggo dipersilakan. Cek. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan batas waktu untuk iqamah. Biasanya setelah muadzin selesai, kemudian ada batas waktu yang sudah ditentukan, misalkan ditentukan 12 menit baru dilaksanakan iqamah. Nah, dalam hal ini muadzin ini menurut saya kadang-kala juga di suatu masjid ada yang keburu-buru, waktunya kurang 5 menit langsung langsung iqamah. Sementara ada jamaah ini yang sedang melaksanakan sholat sunnah qobliyah, nah ini belum selesai. Nah, dalam hal ini apakah si makmum, maksud saya orang yang sholat sunnah tadi harus membatalkan sholatnya ataukah bagaimana? Karena masih ada tenggat waktu untuk iqamat itu kurang lebih sekitar 5 menit. Yang pertama. Terus yang kedua, saya juga baru mendengar ini tadi bahwasanya untuk sholat qobliyah subuh ini bisa dilaksanakan di qada, artinya setelah dilaksanakan setelah sholat subuh gitu ya Ustaz ya. Nah, mungkin saya dasarnya juga saya belum tahu Ustaz. Ya. Terus yang berikutnya, kalau untuk sholat subuh biasanya ada di suatu masjid ini yang melaksanakan qunut ya. Nah, kalau untuk orang-orang seperti orang-orang Muhammadiyah ini, apakah juga harus ikut qunut ataukah tidak? Mungkin itu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang batas iqamah ya. Kapan iqamah itu dikumandangkan, atau kapan atau berapa lama jarak antara waktu adzan dengan iqamah? Maka pada dasarnya tidak ada acuan pasti memang harus sekian menit atau harus berapa lama. Wallahu a'lam, mungkin tidak kita jumpai dalil secara sharih tentang berapa lama jeda waktunya. Meskipun nanti ada kondisi tertentu yang Nabi sampai menyebutkan berapa jarak waktu, misalnya dalam kondisi jarak antara makan sahur sampai waktu adzan subuh. Itu Nabi menjelaskan ya ada jarak waktunya ya sekitar qadru khamsina ayat, sekitar 50 ayat kalau kita baca gitu. Tapi wallahu kalau iqamah dan adzan berapa jarak waktunya ini memang secara khusus dalil tidak dijumpai berapa lamanya. Tetapi praktek di zaman Nabi, acuan untuk dikumandangkan iqamah maknanya dimulai salat berjamaah itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk masjid. Sehingga disimpulkan oleh para ahli ilmu bahwa sholat dimulai, sholat berjamaah dimulai atau iqamah dimulai itu ketika imam sudah datang. Nah, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya kan dekat Masjid Nabawi. Wabil khusus ketika sholat subuh itu Nabi, kalau kita lihat dalam keseharian Nabi terutama di waktu malam menjelang sampai menjelang subuh, maka yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat hadis dari Aisyah, hadis Maimunah dan yang lain, Nabi sholat qobliyah subuhnya ada di rumah. Nabi sholat qobliyah subuh di rumah karena memang dekat jarak rumah Nabi dengan Masjid Nabawi waktu itu. Sampai kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup lama di dalam rumah sampai Bilal datang ke rumah Nabi dan mengingatkan as-sholah ya Rasulullah, sudah waktunya sholat ya Rasul, sudah waktunya sholat. Maka kemudian Nabi
kemudian masuk masjid dan Bilal kemudian mengumandangkan iqamah. Jadi secara umum acuan untuk dikumandangkannya iqamah itu saat imam sudah ada di tempat. Nah, sekarang bagaimana dengan masjid yang memang sudah punya imam tetap misalnya? Kan secara otomatis sejak adzan mungkin sudah ada di sini gitu. Maka wallahu alam disinilah nanti ada istihad ya. Ada sesuatu yang dirasa maslahat. Mungkin untuk menunggu jamaah yang masih perjalanan, atau mungkin jamaah yang sudah ada waktu atau sudah di masjid untuk melakukan sholat qobliyah misalnya, maka disepakati misalnya antara waktu sholat atau waktu adzan dan waktu iqamah misalnya pinten dan Masjid Mubarak nih 10 menit misalnya ya, 10 menit, maka ini dibolehkan ya, tidak masalah. Karena memang tadi ya mengambil kemaslahatan untuk ada jeda waktu, mungkin yang belum sholat qobliyah bisa sholat sambil menunggu, mungkin jamaah yang mau sholat perjalanan bisa cukup waktu untuk bisa dapat takbiratul ihram bersama imam. Yang terpenting Bapak Ibu tidak lama. Ngapunten nggih, mungkin pernah kita mendengar satu kajian, satu ceramah yang mengatakan ya karena mungkin tradisinya ini petaninya ini rumahnya jauh dari masjid ya. Kemudian harus nunggu sampai waktu jam 1 baru adzan duhur, jam 2 baru adzan duhur. Tentu ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena waktu sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Kalaulah kemudian datang waktu sholat, syariatnya adzan, dan antara adzan dan iqamah yang tidak lama-lama, ya nggak apa-apa, diqomati gitu saja. Berarti yang tidak sholat tepat waktu, ya dia dihukumi tidak tepat waktu di dalam sholat. Jadi waktu sholat itu sudah tetap. Tidak bisa kemudian diistihadkan ini karena memang kondisi tidak memungkinkan di waktu tersebut terus digeser waktu, tidak bisa. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan waktu sholat, bukan waktu sholat yang menyesuaikan dengan kesibukan kita. Nah gitu nggih. Nah sehingga di jeda waktu antara qomat adzan dan iqamah itulah kita disunnahkan untuk sholat qobliyah, baik di masjid maupun di rumah kalau rumah kita dekat gitu nggih. Tetapi kalaulah kemudian kita sedang sholat qobliyah, tiba-tiba adzan, sudah tidak ada pilihan lain kecuali kita batalkan. Kenapa? Karena sudah datang iqamah dan akan dimulainya sholat yang fardu, sholat wajib, dan ini lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Jadi dibatalkan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang qadha qobliyah subuh, tentang dasarnya. Wallahu a'lam, mohon maaf saya tidak hafal secara hadisnya ya, redaksional hadisnya, tapi kurang lebih ada satu kondisi di mana waktu itu ada seorang sahabat yang kemudian waktu sholat subuh datang ke masjid, mendapati Nabi dan para sahabat sudah sholat subuh. Maka sahabat ini kemudian langsung ikut berjamaah bersama Nabi karena memang sudah mulai sholat subuh. Nah selesai sholat subuh tadi, kemudian sahabat ini ditegur oleh Nabi, karena kamu terlambat dan mungkin belum sempat qobliyah subuh. Kenapa tidak kamu lakukan sholat qobliyah subuh itu setelah sholat subuh ini? Maka kemudian sahabat ini melakukan sholat 2 rakaat karena diperintahkan Nabi. Wawalam, ini yang kemudian menjadi dasar adanya qobliyah atau qadha qobliyah subuh, saking ditekankannya tentang sholat ini. Tapi tadi ya Bapak Ibu, ini kondisionalnya tadi, karena memang sudah kita sudah terbiasa ya, gara-gara mungkin kesiangan atau kondisi tertentu sehingga kita terlambat, tidak mendapati waktu untuk qobliyah padahal imam sudah memulai sholat. Tentu wajib dulu yang kita dahulukan, yang qobliyah nanti bisa kita qadha setelah sholat subuh itu. Di antara hal yang lain adalah tahajud. Jadi tahajud itu bisa diqadha. Ada dalil yang nanti menyebutkan bahwa kalau nggak salah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya bagi orang yang sudah sering tahajud setiap malamnya tiba-tiba tidak bisa melakukannya di satu malam, maka dibolehkan mengqadhanya di siang hari, wabil khusus di waktu pagi sampai menjelang duhur, sebelum datangnya waktu duhur. Dan qadhanya juga rakaatnya ditentukan, yaitu sebanyak 12 rakaat. Nah tentu
kalau kita rakaat di waktu tahajud mungkin kan ganjil ya. Tapi ketentuannya kalau kita mengqadha tahajud itu 12 rakaat dan ini genap ya. Wallahu a'lam, mungkin nanti saya sampaikan mungkin tertulisnya ya terkait dengan dalil-dalil ini, tapi yang jelas insya Allah ada tentang perintah untuk mengqadha qabliyah subuh. Kemudian kunut nggih Bapak Ibu, ini menjadi khilaf di antara para ulama ya tentang kunut, apa hukum kunut, ada atau tidak ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini kunut ini memang hukumnya apa namanya yang ada ya, ada dalil-dalil tentang kunut. Bahkan menjadi hal yang kemudian disyariatkan ketika sholat subuh. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i kunut ini, kunut subuh wabil khusus adalah bagian dari syariat di dalam pelaksanaan sholat subuh. Tapi dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hambali diantaranya tentu tidak mensunahkan terkait dengan kunut. Nah sekarang bagaimana kalau kita misalnya menjadi makmum dalam sholat yang imamnya sedang melakukan kunut? Kunut atau mboten? Yang lebih tepat adalah ikut kunut bersama imam yang sedang melakukan kunut subuh. Jadi lebih afdal adalah kita ikut bersama imam dengan dasar secara umum dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka kalau kita sedang sholat subuh kebetulan imamnya pakai kunut, maka afdalnya kita pakai kunut, ikut kunut bersama imam ya. Meskipun kita mungkin juga enggak hafal ya amin amin begitu saja ya. Karena ikut bersama imam. Tapi kalau lah misalnya kita misalnya tidak ikut bersama imam, tidak ikut kunut bersama imam, boleh atau tidak? Imamnya kunut kita diam aja misalnya. Dibolehkan, dibolehkan. Tapi afdolnya tetap ikut kunut karena ini sholat yang sedang imamnya dalam kondisi kunut. Bahkan dahulu Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berkunjung ya, berkunjung ke tempat atau ke majelis ilmunya murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Dan tentu Imam Abu Hanifah termasuk para ulama yang tidak mensyariatkan kunut. Maka ketika Imam Syafi'i datang ke murid-muridnya, tentu Imam Syafi'i tidak kunut. Tapi sebaliknya ketika murid-muridnya Imam Abu Hanifah yang tidak kunut tadi datang ke tempat atau ke majelis ilmunya Imam Syafi'i, dan tentu Imam Syafi'i waktu subuh melakukan kunut, maka yang dilakukan adalah kunut bersama imam yang kebetulan mazhabnya Syafi'i tadi. Jadi ngapunten nggih, masalah kunut ini sebenarnya permasalahan yang dari dulu para ulama sudah membicarakan. Ini masalah khilafiyah. Jadi sederhananya mau kunut monggo, kalau nggak mau kunut nggak masalah. Jangan kemudian masalah kunut ini kemudian jadi satu perbedaan yang sangat menjadikan kita jauh dari satu dengan yang lain. Gitu nggih. Jadi tidak ada masalah karena ini para ulama dari dulu sudah membahas ini. Mau kunut monggo, yang nggak kunut juga monggo ya. Mau kunut juga benar, yang tidak kunut juga benar. Yang salah itu siapa Bapak Ibu? Masalahnya sudah nggak sholat, ngubek-ngubek masalah kunut gitu kan. Ini nggak pernah sholat, kunut dipermasalahkan gitu. Nah, wa'lam nanti mungkin gitu. Dan ini dalilnya cukup panjang tentang hadis kunut, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkunut selama hidup beliau. Ini kan hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membayangkan ya, Nabi melakukan kunut selama hidup beliau gitu. Dan itu menurut Imam Syafi'i hadisnya sahih. Berarti kalau kita mengingkari kunut berarti mengingkari Nabi, karena Nabi dari waktu hidup beliau sampai wafat melakukan kunut. Nah, tapi nanti ada pendapat yang lain bahwa hadis ini riwayatnya dhaif dan seterusnya. Ini tentu beda pendapat di antara para ulama. Tapi yang jelas bahwa alam Bapak Ibu, masalah kunut ini masalah yang cukup panjang pembahasannya, dan kesimpulannya kunut ya dibolehkan, tidak juga tidak masalah. Ya. Ngaten nggih, ngeten gitu. Ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Nggih, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi tertentu ya Ustadz ya, mengenai sholat subuh ya, kadang ada hal-hal tertentu menyebabkan seseorang itu terlambat untuk sholat subuh berjamaah. Contoh, bangun kesiangan ya Ustadz ya. Untuk afdolnya ya, kalau berarti kan sholat sendiri ya di rumah. Untuk lebih afdolnya sholat subuh itu sebelumnya kita lakukan sholat qobliyah subuh apa enggak? Itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terkait dengan hadis Nabi tadi ya, kalau sudah dikumandangkan iqamat maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Tentu ini berlaku ketika kita ada di masjid. Sehingga kalau kita ingin sholat berjamaah di masjid, datang ke masjid kok sudah qomat, berarti ya memang sudah tidak ada sholat qobliyah atau sholat sunnah lagi bagi kita. Tidak ada sholat tahiyatul masjid lagi, tidak ada sholat qobliyah lagi, tapi langsung bersama imam ikut berjamaah. Nah sekarang misalnya ibu-ibu ya, yang tentu dalam hadis Nabi disebutkan bagi ibu-ibu itu sholat yang paling afdol untuk ibu-ibu di mana Bapak Ibu? Di rumah, meskipun juga dibolehkan untuk sholat di masjid. Misalnya kondisi sedang sholat di rumah ya, kemudian menjaga waktu di awal waktu ya, sholatnya di awal waktu. Nah waktu adzan kemudian melakukan sholat qobliyah. Tiba-tiba iqamat dikumandangkan. Apakah hadis Nabi tadi bahwa ketika dikumandangkan iqamat tidak ada sholat kecuali yang wajib, ibu-ibu tadi juga diwajibkan batalkan sholat atau tidak? Diwajibkan atau tidak? Tentu tidak. Terus dilanjutkan nggak apa-apa. Kenapa? Karena ilah dilarangnya. Kenapa kita tidak dibolehkan melanjutkan sholat sunnah ketika di masjid? Karena dikhawatirkan tadi tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam waktu kita berjamaah. Nah ibu-ibu yang dalam kondisi di rumah kan tidak dihukumi sebagai orang yang sedang sholat berjamaah bersama imam, maka boleh dilanjutkan dan kemudian tentu nanti sholat sholat sendiri. Nah sehingga Bapak Ibu masuk ke pertanyaan tadi, kalaulah kemudian kita dalam satu waktu kondisi mungkin karena kesiangan ya, kemudian waktu kita mau melakukan sholat subuh, afdolnya tetap dimulai dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Dan ini juga tentu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi waktu pulang dalam kondisi perjalanan perang, sampai saking lelahnya Nabi waktu itu kemudian memutuskan untuk istirahat di satu tempat, dan ternyata bangun-bangun itu matahari sudah tinggi. Maka Nabi SAW tetap memerintahkan kepada Bilal untuk adzan dan kemudian sholat qobliyah, kemudian baru melakukan sholat subuh. Dan ini juga nanti menjadi dalil ya tentang Nabi itu dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan maupun dalam kondisi mukim tidak meninggalkan qobliyah subuh. Meskipun kalau kita umumnya sholat rawatib dalam kondisi safar itu boleh untuk tidak dikerjakan, ya kan? Karena hakikatnya yang fardu saja, yang wajib saja dibolehkan untuk dijamak dan dikosor, diringkas rakaatnya, apalagi yang sunnah-sunnah boleh ditinggalkan. Kan dalam kondisi safar, dalam kondisi capek, lelah gitu ya. Tapi khusus untuk sholat qobliyah subuh, Nabi tetap melakukannya karena keutamaannya yang besar tadi gitu. Nah maka wa'lam ya, jadi tetap kita melakukan qobliyah subuh, kemudian kita lakukan sholat subuh. Yang kedua, apa faidahnya? Hitung-hitung untuk menyempurnakan sholat subuh tadi. Ini kan sudah nggak dapat jamaah di masjid gitu kan. Kemudian waktunya juga sudah telat, meskipun juga yang namanya ketiduran itu insya Allah ma'fuun anhu ya, diampuni dosanya. Tapi untuk menyempurnakan supaya pahala ini tetap dapat melimpah, ya kita lakukan qobliyah subuh tadi gitu. Ngaten nggih kinten kita. Ada yang lain monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi ada pertanyaan kebetulan dari keluarga, dari ibu-ibu ya.
Untuk puasa Syawal itu dilakukan lebih dulu puasa Syawal atau puasa Ramadan untuk bayar hutang gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Merujuk dari hadis Nabi yang menyampaikan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Dari hadis ini para ulama memberikan satu hukum bahwa afdolnya puasa sunnah Syawal itu dilakukan setelah menyempurnakan hutang puasa yang masih dihutang ketika Ramadan sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, berarti tuntas dulu puasa Ramadannya. Summa atba'ahu, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa afdolnya disempurnakan dulu puasa Ramadan, yang masih hutang-hutang digenapkan gitu ya, diqodok dulu, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Ini lebih afdol. Tapi bagaimana ketika misalnya hutang puasanya lebih banyak, misalnya 15 hari gitu ya, bagi ibu-ibu nanti kan datang masa haidnya lagi gitu ya. Ini kalau untuk qodok nggak mungkin, maka sebisa mungkin tetap ada qodok, mungkin 2 hari 3 hari untuk diingatkan qodok dulu. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk sempurna semuanya diqodok, maka kemudian nanti boleh diniatkan puasa Syawalnya, kekurangannya nanti bisa dilakukan di hari yang lain. Karena dalam kondisi tadi ya, aulawiyatnya tadi lebih, karena waktu tidak memungkinkan kemudian dilakukan yang lebih utama yaitu puasa Syawalnya, karena tidak mungkin melakukan puasa Syawal di bulan-bulan yang lain. Ngaten nggih kira-kira. Nggih, ini saja karena sudah Isya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.